Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldetri Primayunita, NIM 230510800190, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan 1. Rancangan atau buram surat tersebut. 2. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. 3. Gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan untuk memahami hal-hal lain. Pengertian pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yaitu yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka, tujuan dalam konteks ini terciptanya insan kami setelah proses pendidikan berakhir. Dengan demikian, dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun demikian, kedua sumber utama tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip pokok saja. Al-Quran dan Sunnah sebagai nilai utama konsep pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh atau jiwa. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Materi selanjutnya yaitu asas dan prinsip pendidikan Islam. Asas. Suatu asas disandangkan pada pendidikan Islam jika memiliki komponen integrasi, keseimbangan, persamaan, pendidikan seumur hidup, dan keutamaan. Sedangkan macam-macam asas pendidikan dalam Al-Quran meliputi asas agama, sejarah, sosial, filosofi, pendidikan usia dini, dan ekonomi. Ada 3 prinsip umum metode pendidikan Islam, yaitu yang pertama, al-hikmah, yang kedua, al-mau'izah al-hasanah, dan yang ketiga, al-mujadalah. Materi yang selanjutnya yaitu pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab iman. Iman ialah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Keyakinan inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik, sehingga mereka memahami tentang rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang kedua, tanggung jawab dan pendidikan akhlak. Akhlak seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Miskaiwai ialah keadaan jiwa manusia yang bersifat tinggi dan rendah. Ahmad Amin menyebut, kelakuan manusia pada sisi lain, akhlak itu adalah perbuatan baik dan buruk manusia, yang alat ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Bedanya dari segi alat ukurnya, ialah akal manusia. Tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela. Sehingga dalam kehidupan bagusnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesama manusia dan alam semesta. Yang terakhir, tanggung jawab pendidikan akal. Makna akal ialah daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Akal itu bukanlah otak, tetapi hati manusia. Akal adalah potensi yang sangat luar biasa yang merupakan anugerah terbesar dari Allah kepada manusia. Akallah yang dapat berpikir tentang trilogi metafisik, alam, dan manusia. Akal terbagi 4, yaitu akal material, akal bakat, akal aktuil, dan akal mustafad. Akal material maksudnya adalah akal yang dapat menjelaskan secara deskriptif atau apa adanya. Akal bakat adalah akal yang sudah mulai menangkap dan menerjemahkan. Akal aktuil, akal yang dapat menerjemahkan dan menjelaskan. Materi selanjutnya, alat-alat pendidikan Islam. Yang pertama, wibawa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wibawa adalah watak yang memperlihatkan keahlian untuk mempengaruhi orang lain melalui perilaku dan sikap yang meliputi daya tarik serta kepemimpinan. Guru berwibawa adalah guru yang mampu mempengaruhi peserta didik melalui tuturannya, ajarannya, menurut sarannya, dan menarik, sehingga peserta didik terkesima dan selalu mengikuti pelajarannya. Wibawa adalah pengaruh yang baik yang dicontohi oleh orang lain karena memiliki daya tarik karena kagum dengan kebaikan kepribadian orang tersebut. Pergaulan. Guru dalam berinteraksi dengan banyak orang haruslah mempunyai akhlak yang baik. Sebagai ahli waris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan dalam menghadapi umatnya sebagai contoh atau teladan, guru juga harus dijadikan contoh untuk dan teladan oleh peserta didiknya. Yang terakhir, hukuman dan reward. Hukuman merupakan alat yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Berbeda halnya dengan pemberian reward atau penghargaan. Hukuman dapat menimbulkan rasa sakit atau kesedihan bagi peserta didik apabila dilakukan dengan penuh emosional. Yang terakhir, kesimpulan. Konsep ilmu dalam pendidikan Islam berbeda dengan konsep ilmu menurut peradaban Barat. Dalam peradaban Barat, yang dimaksud dengan ilmu adalah sains. Sementara dalam konsep Islam, sains hanyalah merupakan salah satu bagian dari cakupan ilmu. Perbedaan ini selanjutnya berimplikasi pada perbedaan orientasi, tujuan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran di kelas. Orientasi tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan manusia sebagai khalifah di bumi, sesuai tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah.